Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ma ba'd. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waftah 'alaina futuhal 'arifin birahmatika ya arhamar rahimin. Jemaah subuh yang dirahmati Allah, kita lanjutkan pembacaan kitab Jalalain, Tafsir Al-Jalalain karangan Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti dan Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli rahimahullah, wa nafa'ana bihima wa bi'ulumihima fid dharain amin. Sampailah kita di penghujung surah Al-Baqarah. Penghujung surah Al-Baqarah, yakni dua ayat terakhir dari surah Al-Baqarah, mulai dari amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih hingga fansurna 'alal qaumil kafirin. Ini dua ayat terakhir dari surah Al-Baqarah disebutkan, diriwayatkan Al-Imam Muslim rahimahullah dalam kitab sahih beliau, diriwayatkan dari Abi Mas'ud Al-Ansari bahwa Rasul pernah berkata, man qara'a hatainil ayatain akhir suratil Baqarah kafatah. Kata Rasul, siapa saja yang membaca dua ayat terakhir ini dari surah Al-Baqarah, kafatah, ini ayat bisa menjaga dirinya. Makanya salah satu wirid yang disunnahkan dibaca di pagi sore dan di sore hari dua surat ini, dua ayat terakhir ini. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihil mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi, itu disunnahkan dibaca pagi dan petang, karena ini salah satu ayat yang muhassinat. Ayat muhassinat artinya ayat untuk menjaga, ayat pelindung. Jadi kita baca ayat ini insyaallah seperti yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini dua ayat terakhir bisa menjadi pelindung bagi kita dari hal yang tidak diinginkan. Pagi, dan sore. Amanar rasulu bima anzalallahu ilaihi min rabbihi wal mu'minun sampai ayat terakhir fansurna 'alal qaumil kafirin. Ini dua ayat terakhir. Man qara'a hatainil ayatain akhir suratil Baqarah kafatah. Siapa saja yang membaca dua ayat terakhir di surah Al-Baqarah ini, kata Rasul, kafatah, maka ayat ini bisa menjadi pelindung baginya. Begitu juga diriwayatkan dari Sayyidina Ibnu Umar, Sayyidina Abdullah Ibnu Umar, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, kata beliau, saya mendengar Rasulullah bersabda, anzalallahu alayya ayataini min kunuzil jannah khatama bihima suratal Baqarah man qara'aha ba'da al-isya'i marratain ajza'atahu an qiyamil lail amana ar-rasulu ila akhir surah. Kata Rasul, Allah menurunkan kepadaku dua ayat min kunuzil jannah, itu dari permata surga. Dari surga ini ayat. Khatama bihima surat al-Baqarah, yang Allah menutupi dengan dua ayat tadi akan surat Al-Baqarah, artinya dua ayat terakhir dari penghujung surah Al-Baqarah. Yang kata Rasul, man qara'aha ba'da al-isya, siapa saja yang membaca dua ayat terakhir ini setelah salat isya, marratain dua kali. Menurut Rasulullah hingga dua kali dua ayat terakhir, ajza'atahu an qiyamil lail. Itu kalau misalkan dia tidak terbangun malam, maka dua surat ini menutupi surat malam. Jadi ba'dal isya sunnah, ataupun sebelum tidur sunnah baca dua ayat terakhir di surah Al-Baqarah, yang bertujuan supaya kalau misalkan kita entar lupa bangun malam, maka dua ayat ini yang sebagai penambal, sebagai yang penutup kekurangan kita enggak salat di tengah malam, enggak salat lillah.
Ya, ayat ini sebagai ayat pelindung. Kafatahu min syarri syaitan fala yakunu alaihi sultan. Jadi ini ayat bisa menghalangi, melindungi dari keburukan kejahatan syaitan. Fala yakunu alaihi sultan, sehingga siapa saja yang baca dua ayat terakhir ini, syaitan tidak memiliki kemampuan, tidak memiliki kekuasaan terhadapnya. Syaitan tidak bisa merusak dia dan yang lain. Ini dua ayat dari terakhir surah Al-Baqarah. Jadi usahakan dibacakan supaya tidak diganggu sama syaitan. Baca di pagi sekali dua ayat ini, di sore sekali. Amana ar-rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir la yukallifullah. Mungkin semua dari kita sudah menghafal dua ayat terakhir ini. Dua ayat terakhir, saya rasa semua dari kita sudah menghafalnya. Jadi kita sama-sama untuk mengamalkan, untuk membacakan dua ayat terakhir ini di pagi hari dan di sore hari. Allahumma waffiqna lidzalik. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Kata Allah, amana ar-rasul. Amana artinya ay saddaqar rasul. Rasul membenarkan, mempercayai artinya membenarkan. Ay saddaqa, meyakini. Ar-rasul sallallahu alaihi wasallam Muhammad bima unzila ilaihi min rabbih. Rasul mempercayai, membenarkan dengan apa saja yang diturunkan kepadanya dari Allah, dari Tuhannya, itu Allah Subhanahu wa taala. Artinya Rasul membenarkan dan mempercayai Al-Quran yang diturunkan kepada beliau. Wal mu'minun, begitu juga mu'minun. Ini syarat kita mukmin. Mukmin jangan harus mempercayai dan meyakini tentang kebenaran Al-Quran. Tidak ada keraguan sama sekali tentang kebenaran Al-Quran. Walaupun kadang-kadang kufar la'natullah alaihim terus memberikan syubhat untuk kita mukmin, baik lewat video mereka, atau lewat ceramah mereka, atau lewat buku-buku mereka, lewat tulisan-tulisan mereka yang bertujuan untuk mengganggu ataupun untuk merusak keimanan mukmin dengan syubhat-syubhat dari mereka. Maka kita sebagai mukmin yakini seperti halnya keyakinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Mukmin bersama Rasul mempercayai dengan kebenaran Al-Quran, tidak ada keraguan sama sekali. Walaupun di saat ada beberapa tempat bisa jadi yang di situ kita belum menemukan hikmahnya, kita belum menemukan hikmah dari satu dua ayat Allah Subhanahu wa taala misalkan, tapi yakinilah bahwa Al-Quran itu adalah kalam Allah Subhanahu wa taala yang maha benar. Wal mu'minun, dan juga mukmin mempercayai tentang ayat Al-Quran yang diturunkan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Setiap dari mereka. Kullun tanwinuhu iwadun anil mudhaf ilaih. Dasarnya kullul mu'minin ataupun kulluhum. Kulluhum artinya setiap mereka semua, yaitu Rasul dan para mukmin. Semua mereka, kata Allah, amana billah, yaitu mereka semua mempercayai kepada Allah, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, meyakini bahwa Allah, yang pertama meyakini bahwa Allah itu ada, dan meyakini bahwa Allah itu Allah tidak, Allah ada, dan Allah, keberadaan Allah tidak pernah didahului oleh tidak ada. Keberadaan Allah tidak pernah didahului oleh tidak ada, dan keberadaan Allah tidak akan pernah diakhiri oleh ketiadaan. Ini semua yang harus kita yakini kepada Allah. Pertama, Allah mawjud, Allah itu ada, yakin bahwa Allah ada,
dan yang kita yakini pada Allah bahawa keberadaan Allah, adanya Allah tidak pernah didahului oleh tidak ada. Beda halnya kita makhluk awalnya tidak ada kemudian diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi wujud Allah ataupun adanya Allah tidak pernah didahului oleh tidak ada. Allah tidak awalnya meninggal, awalnya tidak ada kemudian ada. Tidak seperti itu. Itu makhluk, sifat makhluk seperti itu. Awalnya tidak ada kemudian diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allah yang menjadi Tuhan kita adalah zat yang wujudnya tidak pernah didahului oleh ketiadaan. Dan juga wujud Allah tidak akan pernah diakhiri oleh ketiadaan. Beda hanya kita manusia, suatu saat kita bakal meninggal. Wa idza nufikha fis suri fa sa'iqa man fis samawati wal ardi illa man syaa Allah. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Setiap segala sesuatu bakal binasa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kecuali zat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita yakini pada Allah juga, bahawa Allah, keberadaan Allah tidak akan pernah diakhiri oleh ketiadaan. Yakin. Jadi wujud Allah tidak pernah sebelumnya, tidak pernah tidak ada. Jadi wujud Allah ada, dan wujud Allah tidak akan pernah diakhiri oleh ketiadaan. Beda halnya kita makhluk. Makhluk satu saat pasti akan binasa. Kemudian juga yang harus kita yakini pada Allah bahawa laisa kamitslihi syai', bahawa Allah tidak sama dengan makhluk. Allah tidak ada satupun makhluk yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita yakini pada Allah Subhanahu wa taala bahawa Allah la yahtaju ila kulli syai'. Allah As-Samad. Yakini bahawa Allah As-Samad artinya Allah tidak membutuhkan selain Allah, dan yang selain Allah semuanya membutuhkan ke Allah. Yakini pada Allah seperti itu. Ini keimanan yang harus kita yakini pada Allah, bahawa Allah tidak membutuhkan ke segala sesuatu, dan segala sesuatu semuanya membutuhkan ke Allah Subhanahu wa taala. Ini hal-hal yang harus kita yakini pada Allah. Dan juga kita yakini pada Allah bahawa Allah Maha Esa, baik pada zatnya, artinya zat Allah satu, baik pada sifatnya, artinya tidak ada sifat Allah terdapat pada makhluk, tidak ada sifat Allah terdapat pada makhluk. Dan yang terakhir pada af'alnya, bahawa tidak ada sebuah yang selain Allah, semuanya tidak memiliki perbuatan. Perbuatan kita semua itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Inilah kullun amana billah, Rasul dan mukmin semuanya mempercayai kepada Allah Subhanahu wa taala. Bentuk kepercayaan kepada Allah itulah yang tadi. Yang pertama, kita percaya bahawa Allah itu ada. Yang kedua, kita mempercayai bahawa wujud keberadaan Allah tidak pernah didahului oleh tiada dan tidak akan pernah diakhiri oleh tiada, dan wujud Allah tidak sama dengan makhluk. Kemudian wujud Allah Subhanahu wa ta'ala, kita yakini juga bahawa Allah tidak membutuhkan ke apapun, dan segala sesuatu yang lain semuanya membutuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kullun amana billah, Rasul dan mukmin semuanya mempercayai Allah Subhanahu wa ta'ala, wa malaikatih. Ini mukmin yang sebenarnya. Mukmin, salah satu sifat mukmin yaitu yang terakhir, yu'min biqadarihi syarrihi wa khairihi. Mukmin mempercayai segala sesuatu qadar Allah Subhanahu wa taala, baik itu sesuatu yang baik atau baik itu sesuatu yang disenangi atau tidak disenangi. Semuanya itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dan semuanya harus dikembalikan ke Allah Subhanahu wa taala. Amana billah wa malaikatihi, dan mukmin itu mempercayai kepada para malaikat. Mempercayai kepada malaikat artinya kita mempercayai bahawa malaikat itu ada, bahawa malaikat itu adalah salah satu makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yakini yang kedua bahawa para malaikat itu ma'sum. Malaikat itu wa yaf'aluna ma yu'marun la ya'suna Allah ma amarahum. Malaikat itu tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka melakukan apapun yang diperintahkan ke mereka. Artinya para malaikat ini maksum, tidak mungkin mereka itu Allah jaga sehingga tidak mungkin melakukan maksiat. Ini yang harus kita yakini pada hak para malaikat.
Kemudian wa kutubihi, dan yang mukmin mempercayai kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Seluruh kitab Allah yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelumnya dan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk salah satunya misalkan kitab Zabur, kitab Injil, kitab Taurat. Semua harus kita yakini itu kitab. Kita yakini bukan yang kitab Taurat yang beredar sekarang. Itu kitab Taurat sudah terjadi tahrif, sudah terjadi ada perubahan-perubahan. Tapi yang kita yakini tentang adanya Taurat yang asli yang diturunkan ke Nabi Musa. Yakini bahawa ada sebuah kitab yang diturunkan ke Nabi Isa yang bernama kitab Injil. Walaupun ketika lihat Injil yang sekarang yang beredar sekarang, ini enggak sudah pasti adanya perubahan di situ, adanya perubahan. Kitab Allah Subhanahu wa taala, yakini bahawa meyakini ke adanya kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa rusulihi, dan mempercayai kepada Rasul Allah. Rasul Allah, cara mempercayai Rasul artinya mempercayai bahawa mereka itu benar-benar utusan Allah Subhanahu wa taala, dan mempercayai bahawa apapun yang mereka ucapkan benar. Jadi hal yang harus kita percayai pada hak Rasul, yang pertama kita harus percaya bahawa semua yang mereka ucapkan benar. Semua yang ditatangi oleh Rasulullah, yang dibawakan oleh Rasulullah, itu hukumnya bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Wala yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berbicara dari hawa nafsu. In huwa illa wahyun yuha. Setiap yang diucapkan Rasul tidak lain melainkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini hak Rasul. Pertama kita percaya bahawa mereka itu shadiqun, mereka itu orang-orang yang benar, tidak pernah berbohong. Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua kita percayai amanah, mempercayai bahawa para rasul itu amanah, tidak pernah mengingkari janji. Para rasul itu tidak maksum, tidak pernah melakukan maksiat. Mereka itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak mungkin mereka bermaksiat. Para rasul mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka itu semua maksumin, semua maksum. Mereka itu orang-orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak mungkin, mustahil mereka bermaksiat ke Allah Subhanahu wa taala. Wa rusulihi, yang selanjutnya yang harus kita yakini pada hak Rasul adalah bahawa Rasul tabligh, menyampaikan segala dakwahnya. Rasul tidak ada satupun hal yang disembunyikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satupun hal yang bermanfaat untuk umatnya melainkan Rasulullah menganjurkannya, mengajaknya untuk dilakukan, dan tidak ada satupun hal yang menjadi mafsadah, kerusakan untuk umatnya, untuk umat manusia, melainkan Rasul pasti pernah melarangnya. Pasti Rasul pernah melarang. Maka kemaslahatan untuk kita terdapat di yang dianjurkan oleh Rasul, dan mafsadah bagi kita, kerusakan untuk kita umat Islam dan seluruh manusia, kerusakan bagi kita terdapat dalam hal-hal yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini wa rusulihi, mempercayai kepada Rasulullah Subhanahu wa taala. Yaqulu, mereka itu semua mukmin berkata. Ini sifat mukmin, percaya ke Allah, percaya ke malaikat, percaya ke kitab, dan percaya ke Rasul. Yang terakhir, mereka semua berkata, la nufarriqu baina ahadin min rusulih. Kami tidak akan membedakan antara satu pun dari Rasulullah. Kami tidak membedakan, semua kami imani. Semua Rasulullah kami imani. Beda halnya kaum Yahudi misalkan. Kaum Yahudi percaya ke Nabi Musa tapi tidak mau percaya ke Nabi Muhammad. Kaum Nasrani percaya ke Nabi Isa tapi tidak mempercayai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malahan kaum Yahudi tidak mempercayai Nabi Isa, kaum Nasrani tidak mempercayai Nabi Musa. Sedangkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
la nufarriqu baina ahadin minhum, kami tidak membedakan antara satu pun dari para Rasulullah. Semua kami imani. Nabi Muhammad kami imani, Nabi Musa kami kami yakini sebagai Rasul, Nabi Isa juga kami imani sebagai Rasul. Semua Rasul kita iman. Wala nufarriqu baina ahadin min rasulih, tidak pernah kami membedakan salah satu pun dari para Rasul. Semua kami samakan semua. Semua kami yakini bahawa mereka itu Rasul. Semua kami imani bahawa mereka itu Rasul. Walaupun dari sisi kadang-kadang ada kelebihan satu Rasul dengan Rasul yang lain ada. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad faddalna ba'dhan nabiyyin 'ala ba'dhin." Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh kami kadang-kadang kami lebihkan sebagian nabi terhadap sebagian nabi yang lain. Seperti Nabi Musa, Allah berikan kelebihan sehingga Nabi Musa bisa bermunajat langsung dengan Allah, bisa berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad Allah berikan kelebihan bisa bertemu langsung ketika Mi'raj. Nah, malahan yang paling afdal, makhluk yang paling afdal adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Afdalur Rasul ataupun Sayyidul Rasul, rajanya para semua Rasul adalah Nabi Muhammad. Yang afdal dari Rasul adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi dalam keimanan, sifat mukmin dalam keimanan semuanya sama. Semuanya kita imani. Mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad tidak kita beda-bedakan, semuanya kita imani. Nabi Musa kita imani sebagai Rasul, Nabi Isa kita imani sebagai Rasul, Nabi Muhammad kita imani sebagai Rasul. Bedaannya kufar. Nasrani percaya Nabi Isa sebagai Rasul tapi Muhammad tidak. Kaum Yahudi percaya Nabi Musa sebagai Rasul tapi tidak mempercayai Nabi Isa dan Nabi Muhammad sebagai Rasul. Ini mereka. Kita mukmin, la nufarriqu baina ahadin min rusulih, kami tidak pernah membedakan antara satu pun dari para Rasul. Semuanya kami imani, semuanya kami yakini sebagai Rasul, semuanya kami hormati. Semuanya kami hormati. Walaupun dari segi walaupun di antara satu Rasul dengan Rasul yang lain ada kelebihan. Kadang-kadang Allah walaqad faddalna ba'dhan nabiyyina 'ala ba'dhin, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh kami lebihkan sebagian para Rasul terhadap sebagian Nabi terhadap sebagian yang lain. Termasuk yang paling afdal ataupun yang paling mulia dari semua Rasul adalah Rasuluna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La nufarriqu baina ahadin min rusulih, kami tidak akan membeda-bedakan antara satu pun dari para Rasulullah sehingga kami beriman sebagian dan kami kafir sebagian yang lain. Seperti yang dilakukan Yahudi dan Nasrani. Yang Nasrani yang percaya Nabi Isa tidak percaya Nabi Muhammad. Wa qalu sami'na, dan mukmin tadi berkata sami'na, kami dengar semua apa yang diperintahkan kepada kami, wa ata'na, dan kami taati segala sesuatu yang diperintahkan kepada kami. Ghufranaka, artinya nas'aluka ghufranak, ya Allah kami mohon ampunanmu. Ghufranak, ini ghufranak sunnah dibaca ketika keluar kamar mandi. Keluar WC, ketika buka pintu, keluar mulai dengan kaki kanan. Keluar kamar mandi, mulai kaki kanan, kemudian setelah di luar baca ghufranak. Jangan di WC, jangan masih di WC ghufranak. Tidak, keluar dulu bagi kaki kanan, sudah di luar pintu WC baca ghufranak. Sunnah. Ghufranak, ya Allah saya mohon ampunan. Kenapa istighfar di situ mohon ampunan? Karena selama di WC kita nggak bisa berzikir, nggak bisa mengucapkan subhanallah, subhanallah. Nggak mungkin di WC baca Quran, nggak boleh di WC, jangan. Makanya ketika keluar untuk menutupi kekurangan selama di WC disunnahkan membaca ghufranak, ya Allah saya mohon ampunan. Dan yang kedua disunnahkan baca doa ketika keluar kamar mandi, yaitu alhamdulillahilladzi azhaba 'anni al-adza wa 'afani. Ghufranak artinya nas'aluka ghufranak, ya Allah kami mohon ampunanmu. Rabbana, ghufranaka Rabbana, kami mohon ampunanmu wahai Rabbana, wahai Tuhan kami yaitu Allah. Wa ilaikal masir, dan kepada engkau ya Allah tempat al-masir ay al-marji', kepada engkau ya Allah tempat kembali, yaitu nanti di hari kiamat.
Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Dan insyaallah untuk ke depan kita cukup kita berhenti dulu kajian tafsir kita, insyaallah kita lanjutkan kembali setelah Idul Adha. Ini satu ayat terakhir ini kita baca setelah Idul Adha, tapi kita usahakan, kita maksimalkan untuk mengistiqomahkan, untuk merutinkan membaca dua ayat ini, dua ayat terakhir ini, dua ayat terakhir dari Amanar Rasul hingga akhir, hingga dua ayat terakhir, baik di pagi hari dan di sore hari. Kita istiqomahkan, kita niatkan untuk istiqomah membacanya, kita jadikan itu wirid pagi dan petang, karena dua ayat ini seperti yang disebutkan Rasul tadi adalah kafatah. Dua ayat ini bisa melindungi dari syaitan, melindungi dari hal-hal yang lain yang tidak kita inginkan. Ini dua ayat terakhir. Kalau yang marhaba, sekali atau kalau boleh dua, kalau sanggup dua kali. Sambil jalan, enggak harus duduk, enggak, sambil jalan, sambil pulang, misalkan lagi pulang ke rumah, Amanar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana ilaikal masir la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, hingga akhir ayat. Baca itu dua ayat terakhir, usahakan. Memang enggak berat. Ini pekerjaan kecil, tapi tidak akan sanggup melakukan ini kecuali orang-orang yang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, karena taufik ini berat. Taufik dari mulai bismillahirrahmanirrahim, dari awal surah, ada awal bismillah, awal Al-Qur'an sampai akhir Al-Qur'an, kalimat kata-kata taufik disebutkan sekali dong. Kata-kata taufik disebutkan dalam Al-Qur'an sekali dong. Yaitu kata Sayyidina Zakaria, "Wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib." Satu doang dari satu mushaf. Artinya di sini bisa mengisyarah bahwa taufik ini sulit. Maka permohonan taufik kita mohon kepada Allah sehingga kita diberikan taufik, sanggup melakukan istiqamah dalam merutinkan, istiqamah dalam membaca dua ayat terakhir ini pagi dan petang, yang semoga kita harapkan seperti yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa dua ayat ini bisa menjadi pelindung dari hal-hal yang tidak kita inginkan, terutama syaitanir rajim, Jadi insyaallah ntar satu ayat terakhir kita lanjutkan setelah Idul Adha. Dan juga saya mohon maaf, mungkin ini mau lebaran disunnahkan, mohon maaf. Sebenarnya mohon maaf ini kapanpun disunnahkan. Mohon maaf, bisa jadi dari kajian ada kadang-kadang perkataan yang tidak enak didengar, ada menyinggung, atau ya yang namanya manusia tidak luput dari kesalahan, pasti banyak salah yang tidak baik, itu disengaja atau tidak sengaja. Berhubung lebaran dan kita ini kajian kita tutup sementara, insyaallah kita lanjutkan setelah Idul Adha. Jadi saya sekali lagi mohon maaf terhadap segala kesalahan yang saya ucapkan, ataupun dari gerak-gerik yang tidak enak dilihat, yang bisa menyinggung perasaan. Di situ sekali lagi saya memohon maaf kepada seluruh para hadirin. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu alaihi wasallam.